Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai tema 8 subtema 1. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah muatan pembelajaran IPA. Kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Tahukah kalian 71% permukaan bumi adalah air? Dari jumlah tersebut 97% ini merupakan air asin. Lalu 3%-nya merupakan air tawar. Nah, dari 3% tersebut 2%-nya merupakan es yang ada di kutub. Lalu sisanya ini merupakan air yang ada di danau, sungai, air tanah. Nah, air-air inilah yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk mandi, minum, mencuci, serta menyiram tanaman. Baiklah anak-anak, hari ini akan kita bahas adalah tentang siklus air. Air memiliki peranan atau fungsi bagi masing-masing makhluk hidup. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan fungsi air bagi hewan adalah untuk minum, membersihkan tubuh atau mandi, lalu tempat hidup beberapa jenis hewan seperti ikan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Lalu fungsi air bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kebutuhan minum. Yang kedua, keperluan rumah tangga seperti mencuci dan masak, membersihkan tubuh, irigasi pertanian, jalur transportasi, dan sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Seperti yang sudah Miss Eva jelaskan pada awal video tadi, bahwa ketersediaan air yang dapat digunakan oleh seluruh makhluk hidup adalah 1%. Tetapi air selalu ada atau selalu tersedia karena terjadi siklus air atau yang disebut juga dengan daur air. Lalu apa ya yang dimaksud dengan siklus atau daur air? Siklus atau daur air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus atau daur air disebut juga sebagai hidrologi. Nah, berikut ini adalah beberapa tahapan dari siklus air. Yang pertama adalah tahapan penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Nah, pada tahapan ini air di muka bumi akan menguap karena adanya panas matahari. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengembunan atau yang disebut juga sebagai kondensasi. Nah, pada tahapan ini uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Lalu pada tahap yang ketiga, bentuk cairan atau padat dari kelembapan udara. Nah, ini disebut sebagai tahapan presipitasi. Tahapan ini titik-titik air akan turun dalam bentuk hujan, hujan es ataupun salju. Agar kalian lebih memahaminya, coba kalian perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Air di muka bumi akan mengalami penguapan karena adanya panas dari matahari. Nah, proses ini disebut sebagai evaporasi. Uap air bukan cuma berasal dari air yang ada di bumi, tetapi juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan uap air dikarenakan adanya panas dari matahari. Proses penguapan uap air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu disebut sebagai transpirasi. Jadi jelas ya, kalau evaporasi itu berasal dari air di muka bumi, sedangkan kalau transpirasi itu merupakan uap air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi tadi ini akan naik ke atmosfer atau ke udara dan membentuk awan. Uap-uap air tadi akan mengalami pengembunan sehingga berubah wujud menjadi titik-titik air. Nah, proses ini disebut sebagai kondensasi. Setelah melewati tahap kondensasi atau pengembunan, awan yang sudah berisi titik-titik air tadi akan dibawa angin ke dataran tinggi.
selanjutnya, titik-titik air pada awan tersebut akan turun menjadi hujan. Nah, proses ini disebut sebagai proses presipitasi. Lalu air hujan tadi akan mengalir ke dataran rendah dan kembali ke danau, sungai, air tanah ya. Dan kembali lagi terjadi evaporasi, transpirasi, kondensasi, kemudian presipitasi. Nah, seperti itulah proses dari siklus atau daur air. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Mataharilah yang menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Kesimpulannya, untuk siklus atau daur air ini mengalami 3 tahapan. Yang pertama adalah penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Untuk penguapan ini ada 2 ya, yaitu evaporasi dan transpirasi. Kemudian untuk pembentukan awan yaitu kondensasi, serta pembentukan hujan yang disebut dengan presipitasi. Untuk memudahkan kalian mengingat proses siklus atau daur air, kita akan membuat skemanya. Nah, yang pertama, air di bumi akan terkena panas matahari. Kemudian akan terjadi proses evaporasi dan transpirasi atau yang disebut dengan penguapan. Setelah tahapan penguapan, maka tahapan selanjutnya adalah kondensasi atau pengembunan, yaitu pembentukan awan. Setelah terjadi proses pengembunan, akan terjadi proses yang ketiga yaitu presipitasi atau disebut juga sebagai proses turunnya hujan. Kemudian air hujan akan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, perairan di bumi itu seperti sungai, danau, ataupun laut. Setelah itu kembali air akan terkena panas matahari, terjadi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan kembali lagi ke bumi. Dan itu terjadi terus-menerus. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan ini cenderung tetap ya. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.